Halo, pernah kepikiran nggak? Gimana kalau kamu bertani, tapi airnya cuma bergantung pada hujan? Kalau hujan telat datang, tanaman bisa gagal tumbuh. Itu bukan cerita fiksi loh. Itu kenyataan di jutaan hektar lahan pertanian di Indonesia. Dan itulah kenapa kita harus bicara soal konservasi air. Air itu krusial dalam pertanian untuk fotosintesis, menyerap hara, sampai mempertahankan kelembaban tanah. Tapi sayangnya, masih banyak lahan pertanian di Indonesia yang belum punya sistem irigasi. Mereka sepenuhnya bergantung pada hujan, alias sistem pertanian tada hujan. Masalahnya, perubahan iklim bikin curah hujan makin susah ditebak. Kalau musim kemarau datang lebih cepat atau hujan turun lebih sedikit dari biasanya, petani bisa merugi. Maka dari itu, konservasi air jadi solusi penting. Bukan cuma soal hemat air, tapi bagaimana kita bisa mengelola dan memanfaatkannya dengan cerdas. Ini penting banget supaya pertanian tetap produktif meski cuaca nggak menentu. Dan lebih dari itu, konservasi air juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama untuk mengakhiri kelaparan dan menjamin akses air bersih. Nah, gimana cara konservasi air dilakukan? Secara umum, ada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan struktural. Contohnya, embung, kolam kecil buatan untuk menampung air hujan. Ada juga dam parit yang membantu mengendalikan aliran air di lahan miring, dan sumur bor yang bisa jadi penyedia air ketika sungai atau embung nggak tersedia. Kedua, pendekatan vegetatif. Misalnya terasering yang dibuat seperti tangga di lahan miring. Ini bisa memperlambat aliran air dan mencegah erosi. Lalu ada mulsa organik seperti jerami atau daun kering yang membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan. Ketiga, pendekatan budidaya. Yang paling menonjol adalah metode System of Rice Intensification atau SRI. Metode ini hemat air, nggak pakai genangan permanen, dan bibit ditanam lebih jarang. Tapi hasilnya justru lebih tinggi. Contohnya di Desa Giri Mukti, Kabupaten Bandung Barat, sebelum ada konservasi air, petani cuma bisa panen sekali dengan hasil 3,5 ton per hektar. Tapi setelah diterapkan sumur bor dan metode SRI, hasilnya meningkat jadi 7 ton. Lalu di Kabupaten Bogor, pembangunan embung bikin petani bisa tanam 2 kali dalam setahun. Artinya, teknik ini memang bisa membawa perubahan nyata loh. Tapi tentu saja semua ini nggak lepas dari tantangan. Banyak petani masih belum tahu soal teknik konservasi. Ada infrastruktur yang dibangun, tapi nggak digunakan karena nggak ada pelatihan. Program dari pemerintah kadang top-down. Petani nggak diajak diskusi sejak awal. Dan saat proyek selesai, nggak ada yang menjaga atau melanjutkan. Solusinya, kita butuh pelatihan langsung ke petani. Kelompok tani perlu diperkuat biar bisa kelola fasilitas bersama-sama. Kebijakan juga harus partisipatif, petani dilibatkan dari awal, dan kombinasi pendekatan struktural, vegetatif, dan budidaya harus disesuaikan dengan kondisi tiap daerah. Konservasi air bukan sekedar strategi cadangan. Ini adalah kebutuhan nyata. Dari embung sampai SRI dan sumur bor sampai terasering, semua punya tempatnya masing-masing. Tapi, lebih dari itu, keberhasilan konservasi air butuh yang namanya kerjasama. Petani, akademisi, pemerintah, semua harus saling mendukung. Karena tanpa kolaborasi, semua upaya bisa berhenti di tengah jalan. Jadi,
Yuk kita dukung konservasi air mulai dari sekarang untuk pertanian yang lebih tangguh, lebih cerdas, dan lebih berkelanjutan. Air bukan cuma soal cuaca, tapi soal masa depan.